Pada LKM yang keempat ini, pada mata kuliah Sains Masa Depan, di sini saya akan mencermati 3 artikel. Di antaranya adalah, pertama kita mulai dari artikel yang pertama tentang Detection of COVID-19, a review of the current literature and future perspective. Jadi pada artikel yang pertama ini, saya akan memberikan beberapa pedoman yang digariskan dalam artikel ini. Di antaranya, penjelasannya adalah sebagai berikut. Pertama, metode deteksi SARS-CoV-2. Pertama, uji deteksi nukleotida. Metode deteksi nukleotida komersil. FDA telah menyetujui 37 kit deteksi RNA SARS-CoV-2, mayoritas kit deteksi molekuler yang disetujui menggunakan multiplex RT-PCR untuk mendeteksi 2 atau lebih wilayah target. Metode deteksi RNA yang tidak dikomersialkan. Amplifikasi isotermal yang dimediasi loop atau LAMP mungkin menjadi alternatif menghindari kebutuhan thermal Kistler yang sangat mahal. LAMPs bergantung pada sintesis DNA, perpindahan untai autocycling dengan adanya BST DNA, polymerase di bawah kondisi isotermal 60 derajat Celcius sampai dengan 65 derajat Celcius. Hasil dari reaksi dalam 106 ke 109 salinan DNA target dalam waktu 30-60 menit. Deteksi partikel virus SARS-CoV-2. Metode deteksi COVID-19 yang melibatkan deteksi langsung partikel virus SARS-CoV-2 adalah menggunakan immunoassay. Menurut Siu dan kawan-kawan tahun 2020, menggunakan antibodi anti lonjakan yang dapat mengikat partikel virus SARS-CoV-2 untuk membuat biosensor efek medan atau FET berbasis Gripen. Uji deteksi antigen NP. NP coronavirus adalah protein struktural yang dominan, berasal dari virus yang dilepaskan dalam jumlah besar ke dalam serum. Aspirasi nasofaring, sampel pencuci tenggorokan, bahan feses, dan urin selama periode awal infeksi. Oleh karena itu, deteksi antigen NP mungkin menjadi strategi yang efektif untuk screening awal pasien yang diduga terinfeksi SARS-CoV atau MERS-CoV. Tes deteksi antibodi. Tes antibodi yang menargetkan SP, deteksi antibodi cairan tubuh adalah strategi lain yang efektif untuk mengidentifikasi infeksi virus corona. Kemudian tes deteksi antibodi yang menargetkan NP, deteksi COVID dengan menggunakan antibodi anti-NP. Metode deteksi juga dapat memudahkan identifikasi dini pasien COVID-19. Berikutnya, tes deteksi antibodi penargetan kombinasi NP dan SP. Nah, pasien COVID-19 memiliki serokonversi antibodi anti-SP atau anti-NP tunggal. Penggabungan anti-NP dengan deteksi antibodi anti-RBD merupakan strategi yang lebih efektif untuk mencapai peningkatan kapasitas screening untuk COVID-19. Tantangan. Kebutuhan mendesak untuk pengembangan metode yang cepat dan sederhana.
untuk pelepasan dan pengayaan RNA SARS-CoV-2 yang sangat efektif yang dapat langsung digunakan untuk deteksi. Metode deteksi SARS-CoV terbaru. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Uji aliran lateral atau LFA. LFA mudah digunakan, murah, dan mudah diproduksi secara massal. Banyak kulit emas anti-SARS-CoV-2 sebagai antibodi LFA telah digunakan secara global dalam upaya untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Sensitivitas deteksi LFA telah ditingkatkan dengan penggunaan bahan nano sebagai imunolabel seperti dot kuantum, nanopartikel konversi, dan nanopartikel magnetik. Biosensor elektrokimia. Dalam sensor elektrokimia atau AES, target dikenali menggunakan reaksi antigen-antigen, hibridisasi, DNA, RNA, atau asam nukleat peptida atau PNA, atau pengikatan berbasis aptamers, yang masing-masing memiliki selektivitas dan sensitivitas tinggi untuk target deteksi. Kemudian interaksi ditentukan menggunakan ukuran potensial, arus, konsentrasi ion, konduktansi, kapasitansi, atau perubahan impedansi. Deteksi asam nukleat berbasis chip. Teknologi mikrofluida lab-on-chip telah muncul sebagai pendekatan yang menarik untuk pengujian berbasis asam nukleat di titik perawatan, karena teknologi mikrofluida menawarkan chip sekali pakai yang sangat terintegrasi yang memungkinkan otomatisasi potensial dari persiapan sampel hingga deteksi pada perangkat portabel yang murah. Kemudian artikel yang kedua tentang electrochemical methods for detection of biomarker of chronic obstructive pulmonary disease in serum and saliva. Jadi pada artikel yang kedua itu di sini akan dijelaskan tentang prinsip kerja. Nah, berikut penjelasannya. Biosensor elektrokimia. Biosensor elektrokimia adalah sistem penginderaan cerdas yang sederhana dan hemat biaya untuk deteksi sensitivitas tinggi yang cepat. Biosensor elektrokimia telah banyak digunakan untuk mendeteksi asam nukleat, protein, antibodi molekul kecil, dan virus. Dalam sensor elektrokimia atau AS, target dikenali menggunakan reaksi antigen-antibodi, hibridisasi, DNA, RNA, atau asam nukleat peptida atau PNA, atau pengikatan berbasis aptamers, yang masing-masing memiliki selektivitas dan sensitivitas tinggi untuk target deteksi. Interaksi ditentukan menggunakan ukuran potensial, arus, konsentrasi ion, konduktansi, kapasitansi, atau perubahan impedansi. AES bebas label, sangat sensitif, dan dapat mencapai penginderaan elektrokimia yang cepat dan karakterisasi berbagai analit biologis termasuk antigen, virus, antibodi, dan RNA. Salah satu jenis AES bebas label adalah sensor impedometrik. Sensor ini interaksi antara molekul target dan molekul yang ditangkap pada elektroda menurunkan flux probe redox ke permukaan elektroda dan meningkatkan impedansi. Sensor ini menunjukkan sensitivitas tinggi untuk mendeteksi antibodi dan antigen virus influenza. Kembali ke PET tentang Field Effect Transistor. Jenis lain dari IS bebas label yang menjanjikan adalah FETs, di mana pengikatan analit ke elemen pengenalan pada terminal gerbang atau G menginduksi distribusi muatan, menghasilkan perubahan potensial permukaan yang akhirnya dapat menyebabkan perubahan terukur dalam konduktansi antara sumber dan saluran.
Sensor FET berbasis grafenes dan karbon nanotube menunjukkan aktivitas elektrokatalitik yang sangat baik untuk deteksi sensitivitas tinggi karena sifat fisik, kimia, dan listrik yang unik dari material nanokarbon. Kemudian artikel yang ketiga itu tentang correction to rapid detection of COVID-19 causative virus SARS-CoV-2 in human nasopharyngeal swab specimen using Field effect transistor based biosensor. Jadi pada artikel ini akan dijelaskan metode yang telah berhasil membuat biosensor FET dapat menjanjikan untuk SARS-CoV-2. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut. FET atau Field Effect Transistor untuk mendeteksi antigen virus dalam sampel klinis tanpa langkah persiapan sampel dikembangkan perangkat biosensing berbasis Field Effect Transistor atau FET. Keunggulan metode FET yaitu dapat melakukan pengukuran yang sangat sensitif dan seketika menggunakan sejumlah kecil analit. Biosensor berbasis FET dianggap berpotensi berguna dalam diagnosis klinis, pengujian di tempat perawatan, dan deteksi di tempat. Grafena adalah lembaran dua dimensi atom karbon yang tersusun secara heksagonal yang kesemuanya tersingkap di permukaannya. Biochemical test. Biosensor FET berbasis grafen dapat mendeteksi perubahan di sekitarnya pada permukaannya dan menyediakan lingkungan penginderaan yang optimal untuk deteksi ultrasensitif dan kebisingan rendah. Ini telah terbukti menjadi bahan yang berguna untuk berbagai platform penginderaan karena sifatnya yang luar biasa, termasuk konduktivitas elektrolit yang tinggi, mobilitas pembawa yang tinggi, dan area spesifik yang luas. Kemudian bagian yang terakhir, biosensing berbasis grafen yang difungsikan dengan antibodi lonjakan SARS-CoV-2 atau sensor FET COVID-19 untuk digunakan sebagai platform deteksi virus SARS-CoV-2. Antibodi lonjakan SARS-CoV-2 diimobilisasi ke perangkat yang dibuat melalui 1,4-virnebrotrix acid N-hydroxycinimine ester, agen penghubung antarmuka yang efisien yang digunakan sebagai penghubung probe. Sensor FET COVID-19 mendeteksi protein antigen SARS-CoV-2. Potensi aplikasi klinis dengan mendeteksi protein antigen SARS-CoV-2 dalam media transportasi yang digunakan untuk usap nasofaring dan virus SARS-CoV-2 yang dikultur, serta virus SARS-CoV-2 dari sampel klinis. Sensor dapat membedakan protein antigen SARS-CoV-2 dari protein MERS-CoV. Hasil ini menunjukkan keberhasilan pembuatan sensor FET COVID-19 berdasarkan integrasi antibodi lonjakan SARS-CoV-2 dengan grafen, memungkinkan deteksi virus SARS-CoV-2 yang sangat sensitif dalam sampel klinis. Demikian sedikit pemaparan tentang ketiga artikel yang sudah disampaikan tadi. Semoga bisa bermanfaat di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sekian dan terima kasih.